dimulai kegiatannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 11. Sini sebelumnya kita salam hormat dulu kepada Bapak Tarusub, Bu Fadilah selaku pembimbing kita, Pak Tarusub selaku fasilitator, dan Bu Dila selaku pengajar praktik. Pada kesempatan sore hari ini, karena waktu terbatas, jadi kita langsung saja untuk kegiatan sesi sore hari ini. Kita nanti akan membahas tentang membuat atau berdiskusi membuat satu karya, baik berupa poster, video maupun PowerPoint atau yang lainnya, yang mana satu karya nanti adalah berbentuk sebuah kegiatan, dan kegiatan itu nanti adalah dari hasil dari satu pemikiran yang ada pada masing-masing panjenengan, dari Bu Ilma maupun Bu Erlian. Jadi nanti kita kolaborasikan dari satu peran sebagai guru penggerak panjenengan itu apa, yang sudah dituangkan nanti apa, dan kita jadikan satu sehingga kita nanti membuat satu karya kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, sebelumnya marilah kita buka untuk sesi diskusi ini dengan membaca basmalah, mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai nanti di akhir sesi. Monggo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari kelompok 3 ini kita fleksibel saja, nggak usah terlalu tegang. Padahal saya sendiri yang tegang sebenarnya, Bu ya. Jadi untuk sesi diskusi ini, kemarin saya sudah mencoba berliterasi sesuai dengan arahan dari Bapak Yusuf selaku fasilitator kita, bahwa di ruang kolaborasi ini nanti kita akan mempresentasikan untuk sesi 2, yaitu besok, yaitu pada saat ini kita akan membuat sebuah rancangan kegiatan, yaitu tentang tugas dari masing-masing kelompok membuat karya poster satu rancangan kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki dari setiap calon guru penggerak, dari Bu Ilma dan Bu Erlian. Ya, jadi nanti harapannya dari masing-masing panjenengan kita kolaborasikan satu kekuatan nilai dari diri kita yang telah kita miliki. Untuk pembuatannya nanti Bu Ilma sama Bu Erlian ini nanti kita buat dalam bentuk video, dalam bentuk video. Nah, ini sudah ada beberapa yang sempat saya tulis. Nanti panjenengan tinggal menambahi, karena satu kekuatan nilai itu nanti yang bisa memberikan penjelasan dan bisa mengeksplor ke diskusi ini adalah panjenengan sendiri. Jadi nanti kita awali dengan nilai guru penggerak itu apa saja dalam sebuah video itu nanti, kemudian peran guru penggerak itu apa saja, kemudian kekuatan nilai yang menonjol dari kita itu apa saja, harus kita tuangkan di dalam video ini. Nah, contohnya seperti saya yang kekuatan yang saya tonjolkan di sini adalah nilai dari mandiri dan kolaborasi. Jadi contohnya dengan kesadaran mengembangkan diri dan semangat belajar. Contoh dari mendorong kolaborasi itu, kalau saya mengadakan kegiatan seperti halnya kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, kemudian kolaborasinya itu saya melibatkan dari orang tua siswa, kemudian pengurus-pengurus inti dari masing-masing ekstrakurikuler. Nah, itu contoh dari
satu kekuatan yang menonjol dari nilai guru penggerak, yaitu mandiri dan kolaborasi. Ini kemarin saya sudah sempat buat itu Bu, buat Canva. Apa bisa saya share aja di sini nanti? Iya bisa Pak. Jenengan nanti bisa tambahkan sendiri satu kekuatan, satu nilai yang ada pada diri jenengan. Karena ini setiap personal harus membuat satu, kemudian nanti kita gabungkan menjadi satu sebuah kegiatan. Bentar ya. Mungkin sambil nunggu saya Bu Erlian sama Bu Wilma kan Ini bisa. Pak, ini saya mau sharing terkait dengan kolaborasi tadi. Ya. Nah, biasanya kalau di SMK itu kan kita ada berbagai jurusan. Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri itu kan memang sekarang kan masuk ke jurusan ya Pak, masuk ke jurusan masing-masing. Tapi untuk materinya itu masih sama. Jadi intinya kalau kita buka modul itu materinya itu sama. Terus kemudian kan kita ada capaian pembelajaran itu. Nah, di situ kan memang tidak ada materi khusus. Jadi memang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, ketika ada nilai yang saya miliki itu saya ambil kolaborasi. Nah, kolaborasi ini saya koordinasi dengan masing-masing kejuruan. Masing-masing kejuruan dalam artian kira-kira materi apa saja yang diajarkan di kejuruan yang nantinya bisa saya masukkan dalam materi bahasa Inggris. Nah, sehingga bahasa Inggris yang di jurusan kesehatan itu akan berbeda dengan jurusan di pemesinan dan juga akan berbeda di DPIB atau bangunan itu berbeda. Nah, ini kan perlu koordinasi, perlu kolaborasi sehingga saya untuk menciptakan materi yang aplikatif di jurusan itu tidak tanda kutip asal-asalan karena dari jurusan pun memberi tahu ya untuk kosakata apa saja sih yang disampaikan di jurusan pemesinan. Dari kosakata itu nanti saya bisa aplikasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Sehingga bahasa Inggris ini kan aplikatif sekali ketika digunakan di kejuruan. Jadi tidak hanya di kelas terus kemudian hanya dipelajari saja, tapi ketika dia masuk di kejuruan itu bisa diterapkan. Itu sih yang pernah saya lakukan. Pak, terima kasih. Iya Bu, jadi nanti dari pengalaman panjenengan itu silahkan panjenengan tentukan satu nilai yang menonjol sebagai seorang guru penggerak. Berarti kalau saya lihat dari cerita panjenengan tadi itu kayaknya kolaborasi juga ya? Iya, kolaborasi Pak. Oh ya, jadi Nggak apa-apa gitu, maksudnya sama kan nggak apa-apa, karena kan konteksnya mungkin berbeda gitu. Nanti kan dari tiga nilai yang menonjol dari masing-masing kita itu kan menjadikan satu sebuah kegiatan itu. Jadi nanti dari Bu Erlian juga demikian, satu hal kekuatan yang menonjol dari Bu Erlian itu apa? Oke, terima kasih Pak Nanang. Oke. Kalau yang menonjol dari saya itu antara kolaboratif sama inovatif. Kalau kolaboratif itu contohnya yang saya sampaikan tadi saat di mainboard tadi, seperti saat FLS 2N, saya kan memang membina salah satu cabang seni kerja. Tapi selain itu saya juga membantu bagian solo vokal, karena solo vokal itu kan ada pengambilan video. Pengambilan video, jadi selain suaranya yang didengar, tapi juga tampilan fisiknya. Contohnya tadi dari tata busana, tata rias, kemudian penampilannya, itu gabungan dari beberapa orang. Jadi ada yang penata musiknya ada sendiri. Saya tim make up-nya, nanti penata busananya ada sendiri. Kemudian selain itu
saya pernah melakukan lomba JKPKA, itu anaknya Jasa Tirta. Jadi lebih ke eksplorasi apa ya, membuat inovasi metodologi penelitian. Ya, Inovasi metodologi penelitian tentang kualitas air. Nah, itu saya pernah berkolaborasi juga dengan murid. Jadi, saya punya ide dan yang lebih banyak aksinya itu muridnya. Jadi, membuat apa ya namanya ya, untuk meningkatkan atau mengurangi derajat keasaman pada air itu saya menggunakan ekstrak tanaman. Dari daun-daun ada 10 macam tanaman itu diekstrak, diambil sarinya, kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti ada variabel-variabelnya itu yang action lebih ke siswanya. Suaranya Bu Erlia di mute itu. suaranya hilang, Bu. Di mute, Astaga, ya Allah Pak, diingatkan dari kena tadi. tipes. Nah, oke. Oke, saya ulangi lagi. Yang menonjol dari saya itu lebih ke kolaboratif dan inovasi. Kolaboratif yang pernah saya contohkan seperti tadi yang di mainboard tadi saat FLS 2N dan SMA Award itu kan selalu ada solo vokal. Solo vokal itu yang didengar tidak hanya suaranya tapi juga tampilan fisiknya. Jadi ada tata rias, tata busana, itu membutuhkan beberapa skill. Jadi tidak hanya satu orang. Nanti misalnya saya yang bagian make up dan busana, tata musiknya nanti ada sendiri dan lain sebagainya begitu Pak. Kemudian ada lagi saya itu pernah mengikuti lomba dari JKPKA. JKPKA itu anaknya Jasa Tirta dan setiap tahun itu selalu ada lomba-lomba itu biasanya di bulan September dan Oktober. Di situ saya melakukan inovasi metodologi penelitian kualitas air. Jadi satu lomba itu ada inovasinya dan juga berkolaborasi dengan siswa. Dan alhamdulillah itu dapat juara 2, tingkatnya provinsi. Provinsi apa nasional ya Pak? Yang ikut sudah satu provinsi Jawa Timur, tambah Jawa Tengah sama daerah Medan, Toba. Nasional itu Bu, berarti Bu. Maksudnya nasional. Iya. Nah itu alhamdulillah juara 2. Jadi kalau selama ini kita melakukan penelitian kualitas air itu sudah ada kitnya. Ada kitnya kita peroleh dari JKPKA, tapi di situ kita membuat inovasi. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan atau mengurangi derajat keasaman pada perairan. Nah itu saya menggunakan ekstrak tanaman. Kami mengambil sampel 10 tanaman, itu diambil ekstraknya, kemudian dimasukkan ke dalam air, kita ngambil airnya dari air sungai, itu ada 10 sampel, jadi nanti dilihat, oh ekstrak tanaman A ini ternyata sifatnya asam, berarti bisa menurunkan derajat keasaman yang ada di sungai misalnya. Tanaman B itu sifatnya mungkin lebih basa atau menambah derajat kebasaan, basa itu nilainya di atas normal, kan derajat keasaman itu ada rentangnya 0 sampai 14 begitu Pak. Itu dari situ berarti ada nilai inovasi dan kolaborasi dengan siswa. Kemudian dulu saya pernah mengampu KWU, saya aslinya kan biologi. Saya pernah mengampu KWU, pernah belajar membatik. Kalau umumnya batik tulis itu menggunakan canting, nah saya inovasikan menggunakan kuas. Jadi pengaplikasiannya itu masih saya gunakan sampai sekarang dan sudah saya tularkan ilmunya ke teman, rekan guru yang mengajar kewirausahaan juga. Begitu Pak. Oke, Bu Erlian sangat luar biasa sekali, yang jelas panjenengan ini lebih identik ke
seorang inovator bagi murid-muridnya. Jadi dari cerita jenengan tadi, ini saya masukkan satu nilai dari Bu Erlian ini adalah inovatif dan kolaboratif. Nanti untuk penjabarannya nanti tolong dibuatkan tulisan Bu ya. Iya. Nanti dikirim ke grup, nanti kita buat grup WA aja biar Ya. mudah. Ya nanti. Ya, buat grup bertiga gitu Pak nanti untuk. Terus nanti untuk Canva-nya kita kolaborasi. Nanti saya share ke Iya. grup, kita kolaborasi. Untuk bentuknya Canva nanti bagaimana Pak? Rekaman video saya bercerita atau foto yang dilengkapi dengan Nanti unggahan gini Bu, jadi desain saya ini, saya kan sudah mencoba mendesain semalam. Oke. Itu nanti dalam bentuk foto aja sambil diberi keterangan. Oh begitu. Oke. Kalau ada video juga nggak apa-apa, nanti bisa diselipkan di situ, di videonya. Terus Bu Ilma tadi, apa Bu? Kolaborasi Bu ya? Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Terus nanti untuk bentuk kegiatannya, jenengan tulis atau jenengan sampaikan dalam bentuk foto, nanti ada narasi-narasinya. Terus nanti jenengan kirim ke saya, nanti kita buat untuk presentasi besok. Terus ini selanjutnya, ya. Iya Pak. Untuk fotonya itu menggunakan foto yang sudah ada ya Pak. Misalnya saya sedang kegiatan membatik itu atau yang bagaimana Pak? Oke, jadi dari satu nilai panjenengan tadi, nanti jenengan buatkan beberapa foto, mungkin dari kolaborasi itu contohnya seperti apa. Terus inovasi kepada muridnya seperti apa, itu mungkin 2 atau 3 foto aja, nanti sambil dikasih keterangan. Atau mawon. Ini monggo bebas jenengan usul dalam bentuk apapun nggih. Mangga akan, karena kita ini diskusi di sini nggih. Jadi ini usulan dari saya karena beberapa waktu semalam saya sudah buat itu, apa namanya, Canva-nya itu. Sudah sedikit saya buat desainnya. Jadi berarti nanti tinggal melanjutkan ya Pak? Iya. Melanjutkan dengan jenengan. Ya, tapi untuk form-formnya ini kan masih kosong, nunggu dari jenengan. Fotonya, narasi, nah isinya nanti tentang apa itu kan masih saya kosong. Nah, berarti kalau kita lihat dari ketiga kita, jadi kekuatan yang menonjol sebagai seorang guru penggerak tadi, itu kalau saya juga kolaborasi dan mandiri dan kolaborasi, kemudian Bu Ilma tadi kolaborasi, terus kemudian Bu Erlian tadi inovasi dan kolaborasi. Jadi berdasarkan nilai-nilai dari kita ini, bahwa menurut saya ini yang dikuatkan dari beberapa nilai tadi, kita ambil nilai kolaboratif. Kolaborasi. Ya, jadi untuk pengaplikasiannya nanti kita membuat rencana kegiatan. Ini kita ambil contoh saja satu kegiatan mungkin yang sudah ada di sekolah panjenengan. Jadi kegiatan yang sifatnya itu kolaboratif dan inovatif tadi. Contoh misalkan ini ya, tapi saya kurang begitu memahami tentang satu kegiatan di tempat saya itu apakah nanti masuk di kolaborasi apa enggak, karena saya juga belum begitu mendalami itu ya. Kalau di tempat saya itu ada kegiatan aksi bergizi namanya setiap hari Jumat. Hampir mirip Pak, di SMA 2 juga ada. Aksi bergizi itu diawali dengan kegiatan senam, kemudian makan bersama. Itu kan kalau kita ambil dari kolaborasinya, bahwa itu kan yang buat makanan kan bapak ibunya, orang tuanya maksud saya. Jadi kan kolaborasi juga dengan orang tua. Artinya makanan yang anak-anak makan itu wajib bergizi, tidak boleh tidak bergizi. Bahkan airnya harus air putih, tidak boleh bawa air yang lain. Itu setelah senam makan, kemudian setelah itu kalau kita lihat dari kolaborasinya lagi, ada bapak ibu guru.
yang di situ juga ikut mengikuti kegiatan tersebut. Itu contoh. Mungkin ada yang lebih bagus lagi kegiatan panjenengan di sekolah panjenengan. Monggo silahkan Bu Ilma atau Bu Arlian. Kalau di sekolahan saya itu hampir mirip Pak dengan kegiatan jenengan itu tadi, tapi tidak setiap Jumat, biasanya diagendakan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu ada senam bersama setiap Jumat. Kemudian dilanjutkan dengan makan makanan sehat yang harus ada sayurnya, lauk pauknya itu memenuhi protein, lemak dan lain sebagainya. Dan biasanya guru wali kelas itu ngikuti. Jadi makannya jelas makan bersama di dalam kelas, wali kelasnya mengikuti, mendokumentasikan, dan wali kelasnya juga ikut makan di kelas. Nanti biasanya ada yang bawa buah dibagi-bagikan. Atau pakai uang kas itu buahnya dibelikan dari situ. Terus selain itu 2 minggu sekali itu juga ada kegiatan makan telur bersama untuk memenuhi tingkat proteinnya siswa yang udah kan sekarang ya. Itu makan telur rebus, kalau enggak suka telur rebus bisa telur goreng, kalau enggak suka boleh diganti menggunakan protein yang lain. Tapi kalau judulnya itu semedulur, seneng maem endok lur gitu. Intinya kan telurnya, ya intinya telurnya. Tapi kalau memang berhalangan, enggak suka, enggak doyan atau alergi telur, bisa diganti menggunakan protein yang lain. Nah itu kan juga ada nilai kolaborasinya tadi. Selain itu juga ditambahi dengan minum FE zat besi bersama. Oh ya, tadi lupa saya juga Kan ada itu. programnya Ya. Puskesmas, UKS itu Ya. masuk juga. Jadi kita berkolaborasi juga dengan Betul. Puskesmas dan UKS. Sudah cukup, boleh mungkin Wilma ada kegiatan yang sifatnya itu kegiatannya adalah kegiatan yang inovatif dan kolaboratif seperti yang akan kita rencanakan kegiatan kita nanti. Iya Pak. Kalau kegiatan yang inovatif itu biasanya kan kalau di Kabupaten Madiun pas ulang tahun itu ada pembuatan karya ilmiah itu loh Pak. Kalau nggak tahu namanya apa itu biasanya teknologi ya Pak gitu. Lah biasanya itu setiap guru itu harus membimbing minimal satu kelompok seperti itu. Nah nanti yang dibimbing itu terserah nanti siswanya yang mengeksplor entah membuat makanan-makanan bergizi atau kalau yang jurusan teknik ya bisa membuat teknik seperti itu. Kalau sejauh ini yang pernah saya bimbing itu ya soal makanan bergizi itu. Jadi memang idenya pure dari anak-anak. Selain itu kalau yang juara itu ini, kalau di sekolah saya dulu ya Pak, karena kan kalau di SMK PIN kan saya juga baru. Jadi mungkin saya cerita yang di SMK saya dulu. Nah, yang juara itu mayoritas yang teknik, jadi pembuatan teknologi orang kalau nggak salah seperti itu. Kebetulan yang anak perempuan itu kan lebih suka untuk memasak dan seterusnya, kayak gitu. Nah, kalau di part saya bahasa Inggris, biasanya saya juga bisa membantu anak-anak yang ingin ikut lomba bahasa Inggris gitu. Yang pernah saya dampingi itu pernah jadi juara 1 di lomba di IKIP Madiun. Gitu. Itu tahun baru sekali saya masuk di SMK model itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Itu dia, tapi memang karena dianya juga pintar juga seperti itu. Jadi speech ya atau pidato itu dia memang berminat satu, terus kemudian untuk penyusunan teks atau apa baru saya bantu, terus kemudian untuk penyampaian itu juga saya bantu seperti itu. Jadi kalau di sekolah saya dulu itu misalnya ada lomba apa yang sifatnya itu mungkin tidak wajib ya diikuti kayak gitu, kalau asal siswanya mau tetap ada pendampingan seperti itu. Biasanya guru noret itu Pak yang sering untuk dilibatkan karena memang tidak begitu disibukkan dengan urusan kejuruan ya seperti itu. Gitu Pak Bu, kalau di sekolah saya dulu. Ya Bu, ini yang perlu kita garis bawahi, yang kita ambil itu kegiatan yang mana. Nah ini mungkin kita coba tanya dulu ke Pak Usup ya.
dari satu kegiatan rencana atau rancangan satu kegiatan nanti itu dikolaborasikan dari masing-masing sekolah kita apa dari satu sekolah saja, karena mengingat nanti ada bentuk kegiatan seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, terus selain itu nanti juga bentuk kegiatan seperti apa, terus gambaran dan tujuan kegiatannya seperti apa, terus strategi yang kita pakai itu seperti apa. Kan kalau kita ambil dari masing-masing sekolah, kegiatan kita masing-masing kan nanti nggak bisa kayaknya ya. Jadi mungkin nanti bisa tanya ke Pak Usup. Ini Pak Usup mau tanya, Pak Usup. Sepertinya masih belum direspon ya. Oke, jadi nanti intinya begini. Jadi nanti intinya dari kegiatan-kegiatan kita nanti kita ambil salah satu mawon ya. Mungkin di tempatnya Bu Erlian yang sudah banyak. Itu aja Bu ya yang kita ambil Bu ya. Yang mana Pak? Yang lor-lor tadi Pak Bu? Kalau semedulur itu hanya makan telur. Kalau yang gitu. makanan bergizi itu saya tiba-tiba lupa namanya. Oh. Nanti kalau ingat saya WA-kan. Ya. Ada istilahnya lagi. Oke. Ada istilahnya. Jadi nanti setelah kita menentukan kegiatan yang kita pakai untuk pengaplikasian dari 3 nilai dari kita masing-masing, kita nanti adalah punyanya Bu Erlian. Jadi nanti setelah kita menentukan kegiatan itu apa, kemudian untuk kegiatannya itu apa saja, atau nanti kan kita punya gambaran, Bung. Jadi kegiatannya itu mungkin misal dimulai dari senam, dan makan, kemudian minum tablet penambah darah dari Kesmas itu. Terus nanti setelah itu gambaran dan tujuan kegiatan. Jadi mungkin kalau aksi bergizi lah, katakanlah nama kegiatannya aksi bergizi. Jadi nanti gambarannya itu seperti apa, kemudian tujuan kegiatannya itu apa. Itu harus kita tuangkan dalam video kita nanti. Terus strategi ini maksudnya kita melibatkan mungkin dari Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah, kemudian karyawan, atau dari wali murid dan masyarakat setempat. Contohnya misal kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru terkait dengan kegiatan tersebut itu seperti apa strateginya biar berjalan dengan baik. Kemudian kita juga harus menyusun di dalam kegiatan itu nanti, kita menyusun jadwal kegiatan, kemudian kita juga mungkin bisa sosialisasikan kepada wali murid. Kemudian kita yang terakhir nanti juga harus ada harus ada refleksi dan evaluasi. Itu yang paling penting. Terus kemudian untuk kesimpulan dari kegiatan itu apa? Itu saja saya kira Bu ya. Jadi nanti kita munculkan, yang penting yang pertama adalah kekuatan nilai yang menonjol dari kita itu apa. Tadi sudah jenengan jelaskan, seperti saya contohnya mandiri dan kolaborasi. Kemudian Bu Ilma tadi lebih ke yang menonjol itu kolaborasinya. Kemudian Bu Erlian tadi inovasi dan kolaborasi. Contohnya seperti membimbing FLS 2N dan sebagainya. Nah nanti jenengan tulis bentuk kegiatannya, kemudian foto-foto atau videonya bisa dikirim, nanti bisa kita kolaborasikan di desain Canva. Tambahan lagi, kalau kegiatan di sekolah saya itu setelah senam, terus sarapan dulu tadi, sarapan bergizi, itu dilanjutkan dengan gaspol. Gaspol itu gerakan ambil sampah, plastik, organik, dan logam. Jadi singkatan Pak Gaspol itu. Mungkin nanti
mau ditambahi itu atau enggak? Kalau Kita itu kalau tambahi, bisa di Bu. satu kesatuan, nggih, satu kesatuan. Rempol, Jadi rempol. selain sehat jasmaninya, sehat rohaninya juga sehat lingkungannya. Iya, betul Bu. Itu Nanti insya jenengan Allah, buat narasinya Bu. nggih, nggih, Materinya. saya buatkan narasinya nanti. Iya. Mungkin Bu Ilma ada tambahan Bu? Iya Pak, cukup. Mungkin ya kalau saya itu misal saya screenshotkan materinya gitu, pripun. Soalnya kan kalau kegiatan pembelajaran kan di hotel itu gitu. Maksudnya ya foto-fotonya nggak ada yang spesial gitu loh Pak. Mungkin materinya ada. Jadi kalau materinya memang setiap jurusan memang berbeda untuk yang materi tambahan sih. Bu Ilma ini ngajar ke pundi Bu, jenengan Bu? Saya itu ngajar di SMK Pink Nggih. baru bulan Mei kemarin. Kalau Bu Erlian di SMA 2 nggih. Sama dua Mejayan. Oh, berarti kita tetangga Bu. Nggih, Pak. Ya. Nggih, Kalau jadi nanti Bu nggih. Ilma mungkin fotonya bisa Iya. ditambahi, mungkin sedang ngobrol diskusi dengan Oh iya. partnernya tadi Bu. Nggih. Ya, Selain insya Allah ada. itu aja. Nggih, jadi kesimpulannya nanti kegiatan yang kita ambil itu adalah kegiatan kolaborasi. Nggih. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan nanti kita ambil dari kegiatannya Bu Erlian, yaitu apa istilahnya tadi masih lupa, sing tak eling gaspol, rempol gitu. Gaspol remblong. Itu aja yang kita ambil, terus nanti kita tentukan untuk moderatornya siapa, barangkali untuk besok kita presentasikan ke ruang apa namanya kolaborasi sesi 2. Nanti untuk narasumbernya atau pematerinya siapa, kemudian notulennya siapa. Kita bagi aja untuk moderator tak saya aja Bu ya. Nanti Berlian biar materinya. Berlian materi, kemudian Bu Ilma nanti notulennya. Tapi pada apa namanya pelaksanaannya nanti kita semua adalah bertanggung jawab atas presentasi kita. Jadi kita harus mampu memberikan apa namanya umpan balik, kita mampu memberikan penjelasan tentang apa yang kita tulis dalam materi kita nanti. Betul nggih Bu ya? Siapa Ada lagi tambahan ini saya kira diskusinya sudah cukup ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Ilma, Bu Erlian, monggo. Kalau dari saya sampun, Bu Ilma mungkin. Ya Pak, kalau dari saya cukup. Waktunya sampai jam berapa Pak? Iya, sampai jam berapa ini? Ya, saya kok nggak tanya tadi ya. Iya. Kalau selesainya semuanya kan mestinya 15.45 kalau nggak salah. Itu selesainya. Ya. Kalau selesai diskusinya mungkin sebelumnya mungkin. Karena biasanya kita ada refleksi kalau di akhir kegiatan. Oke, sambil nunggu Pak Usup, barangkali mungkin panjenengan kita bisa bercerita-cerita tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Barangkali nanti bisa kita temukan lagi kegiatan yang mungkin bisa kita muat di presentasi kita nanti. Jadi kalau saya Bu ya, kalau saya di sekolahan saya di SMP 1 Mejayan ini mungkin yang nanti bisa kita jadikan bahan untuk presentasi kita, bahwa yang namanya kolaborasi itu salah satu contohnya itu saya dan Bapak Kepala Sekolah, intinya atas perintah dari Bapak Kepala Sekolah itu saya mengundang salah satu bank Jatim, karena itu ada surat resminya dari pemerintah, itu untuk bagi anak-anak yang mau menabung. Jadi karena kalau di tingkat sekolah kan panjenengan bersop ya Mbak, gitu. Kita nggak boleh menarik biaya apapun. Nah, jadi saya sengaja itu dari Pak Kepala Sekolah, terus kemudian kita berkolaborasi dengan
Bank Jatim, kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kita berikan pengarahan, artinya kita kita berikan informasi kepada beliau-beliau itu untuk siswa atau anak-anaknya yang mau menabung nanti bisa menabung lewat Bank Jatim. Jadi itu salah satu inovasi yang sampai sekarang saya lakukan. Itu anak-anak menabungnya jadi tidak ke Bapak Ibu guru atau tidak ke sekolahan, tapi langsung ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Bank Jatim itu. Jadi kalau bicara masalah pungli itu insya Allah sudah bersih, nggak ada apapun di sekolahan saya. Itu tujuannya biar yang satu itu, yang kedua biar ada kolaborasi antara siswa, kemudian orang tua dan dari pihak bank tadi. Jadi tujuannya untuk membangkitkan kepercayaan kepada sekolah. Mungkin ada cerita yang lain, Bu Erlian, Wilma. Kalau masalah menabung itu kurang lebih sama, Pak. Kami juga menggunakan Bank Jatim karena memang yang resmi itu, selain itu juga bekerja sama dengan Harta Kencana. Oh ya. Karena ngambil yang nggak ada potongannya. Jadi misalnya nabung 50.000 nanti kembali ya 50.000, nggak ada potongannya sama sekali, malah ada bunganya. Tuh. Kemudian untuk masalah tabungan itu masih dibantu oleh satu guru. Jadi nanti yang nyetor itu langsung kolektif per bulan disetorkan ke Jatim atau ke Harta Kencana. Untuk SMP mungkin ada paguyuban yang mengurusi keuangan juga ya Pak? Ya, kalau paguyuban ada. Justru ini sifatnya tidak wajib, Bu. Jadi kalau tabungan di tempat saya itu dikembalikan ke anak-anak dan orang tua. Apakah mau menabung di Jatim ya silahkan. Karena ada beberapa paguyuban itu yang sudah dikelola sendiri. Ada juga yang tidak dikelola akhirnya nabung di Bank Jatim. Tapi untuk prakteknya itu agak gimana ya Bu ya, karena saya praktek dari itu, nabungnya itu kan prosesnya juga agak ribet. Jadi dari anak nanti kumpul ke saya ngasih ke bank, kemudian banknya ke saya lagi ngasih ke anak lagi. Nah itu yang proses, tapi saya harus merubah mindset karena saya sudah melatih atau kita sudah mendermakan diri menjadi seorang guru, juga harus mau dan mampu melayani anak-anak dalam bentuk apapun. Itu saya kembalikan kepada diri saya. Sehingga susah warahmatullahi wabarakatuh menjelang kembali ke main room ya, pukul 13.40, 15.40 kembali ke room. Jadi ini kita keluar Bu ya. Jangan akhiri dulu Pak. Oh ya. Ya Bapak Ibu ya. yang saya hormati, untuk diskusi kali ini alhamdulillah sudah kita selesaikan. Untuk itu marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di forum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.